فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذن الله وإياكم من البدع والنار. Para jemaah wal aba wal abna wal akhwat, azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Syarah Thalathati Usul. Syarah Thalathati Usul yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian disyarahkan oleh cicit beliau, artinya turunan dia, Al-Syekh, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh ini sebagaimana yang Ustaz jelaskan pertemuan perdana kemarin, beliau adalah dulu Wazir Syu'uni Diniyah, Menteri Keagamaan Saudi dia. Kakeknya Mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Kakeknya Mufti Negeri Saudi sebelum Syekh bin Baz. Itu kakek kandungnya. Dan beliau ini kemungkinan besar jika bakal mufti juga ke depan. Dari keilmuan yang beliau miliki, subhanallah, banyak syarah-syarah daripada kitab karya daripada kakeknya, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarahkan oleh beliau. Di antaranya yang kita pelajari ini, yaitu Syarah Thalathati Usul. Pada pertemuan perdana yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalahnya, itu tentang ilmu, tentang masalah ilmu. Ya. Di sini beliau jelaskan kepada kita bahwasanya ilmu tersebut
tidak bisa kita dapatkan sekali drop atau langsung begitu. Artinya sekali duduk dapat seluruhnya, tidak. Perlu perjalanan waktu dan hari. Perlu perjalanan waktu dan hari. Nggak ada istilah ilmu itu dituntut langsung dapat seluruhnya, itu mustahil. Jangankan ilmu din, Alkitab dan Sunnah, pengetahuan dunia saja. Orang belajar misalnya mesin, apakah dia belajar mesin motor atau mesin mobil atau mesin apapun, pasti dia mulai daripada yang kecil-kecil. Apalagi masalah Alkitab dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf. Kita belajar Quran saja kan dimulai dari huruf alif terus enggak. Nah, ilmu di dalam Islam itu didapatkan demikian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Bar. Imam Abdul Bar, ya, Abu Yusuf Al-Andalusi. Beliau ini imam besar, muhaddits, yang dikenal dengan para ulama Bukhari Maghrib. Artinya Imam Bukhari dari Maghrib, dari Andalus. Beliau banyak mensyarahkan kitab-kitab para ulama salaf seperti syarah Musnad Imam Ahmad. Itu bersyarahkan itu. Rahmatullah banyak. Nah, di dalam kitabnya, Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini adalah kitab menjelaskan fadilah ilmu dan ulama. Di sini dikatakan oleh dia, ya, qala man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa innama yutlabul ilmu ala marril ayyam wa layali. Ya, kalian lihat di halaman 8. Halaman 8 lihat di PDF kalian. Kata beliau, man ramal ilma. Rama itu artinya ramai, ya rumu itu artinya arada. Arada berkeinginan atau menuntut. Seseorang yang ingin menuntut ilmu jumlatan zahaba anhu jumlah. Ingin dia menuntut ilmu itu secara keseluruhan demikian. Mau dimakan, ditelan oleh dia seluruhnya. Zahaba anhu jumlah. Seberapa banyak yang dia inginkan itu, yang pergi dari dia juga sedemikian juga untuknya. Tetapi kata beliau, wa innama yutlabul ilmu ala marril ayyam wa layali. Hanya saja ilmu itu dituntut sesuai dengan proses perjalanan hari, siang dan malam. Jadi proses menuntut ilmu itu sesuai dengan perjalanan siang dan malam. Prosesnya itu dia. Oleh karena itu, rahmatullah, kalau kita lihat para ulama salaf dahulu menuntut ilmu tersebut tahunan. Contoh yang real saja, Imam Ibnu Mandah, sering saya sampaikan di beberapa majelis. Imam Ibnu Mandah, muhaddits, imam besar, berangkat menuntut ilmu itu di umur 22-an. Artinya setelah dia belajar dengan ulama di Asbahan, ya,
Setelah pelajaran ulama setempat dia. Umur 22 dia berangkat menuntut ilmu rihlah ke berbagai jazirah Arab sampai ke Makkah, Madinah, ke Syam, Damaskus, Syria, Palestina, seluruhnya dijajah oleh dia. Itu pulang umurnya 62 tahun. Berapa itu? Berangkat 22, pulang umur 62. Berapa? 40 tahun. 62 baru nikah dia. 62 baru nikah. Imam Al-Haythami duduk di majelis gurunya Mesir. Duduk di majelis gurunya 50 tahun. Sampai dinikahkan dengan anaknya Khadijah. 50 tahun. Jadi para rahmatullah, para aimatus salaf menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu tersebut bukan proses seperti kita makan. Makan kita kurang kenyang tambah 1, tambah 2, mau 3 misalnya kan. Kenyang enggak. Ilmu tidak ada setelah kenyang. Ilmu tidak ada setelah cukup. Istilah cukup enggak ada, kenyang enggak ada. Oh saya kenyang dengan ilmu, saya cukup ilmu enggak. Ilmu itu sampai ke kubur, dari potongan keranda kita selesai udah. Itu ilmu. Jangan kita merasa oh saya sudah tua Ustaz, gimana? Enggak. Hatta tua. Para sahabat berapa banyak yang mulai menuntut ilmu itu ada ulama di umur 70 tahun. Betul. Menuntut ilmu di umur 70 tahun. Nah, menuntut ilmu 70 tahun, menuntut ilmu lamanya 25 tahun. Berapa tahun tuh? 95 tahun. Baru jadi mufti dia. Meninggal di atas 120 tahun. Allahu Akbar. Jadi jangan kita tua merasa Ustaz gimana? Enggak, sampai mati itu ilmu. Enggak ada istilah puas, enggak ada istilah kenyang, enggak ada istilah cukup, enggak ada istilah capek, lelah. Karena itu adalah makanan hati kita. Memperbaiki ini. Ilmu itu memperbaiki jiwa hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berbahagia orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan jiwa dengan ilmu. Ilmu apa dia? Kitab dan sunnah. Dengan menuntut ilmu kitab dan sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir sebagainya, menelaah Quran, menelaah ilmu, itu zakah nafsah. Dia bersihkan jiwanya dengan ilmu tadi, dan dengan ilmu dia beramal. Karena berilmu itu diamalkan. Al-ilmu qabla al-qaul, amal. Berilmu dulu, baru dia berkata, baru dia beramal. Enggak ada dia beramal dulu baru cari ilmu, enggak. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah para anbiya dan para rasul dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini. Ilmu baru berkata, baru dia beramal. Enggak dibalikkan oleh dia. Beramal, berkata untuk ilmu. Enggak. Dia ada prosesnya. Karena ada ilmu qabla al-qaul. Berilmu baru kita berkata beramal. Enggak bisa kita berbicara tanpa ilmu, enggak. Allah sangat mencela, sangat membenci yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu berbicara, jangan kamu menyampaikan yang kamu tidak punya ilmu dalamnya. Ma laisa laka bi'ilm.
Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita. Wal basara, nih mata kita. Wal fuada, nih harta hati. Kullu kana anhu mas'ula. Keseluruhan yang tiga ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti hari kiamat. Kenapa kita katakan demikian? Mana dalilnya? Bagaimana hukumnya? Halal atau haram? Boleh atau tidak? Tauhid atau bukan tauhid? Syirik atau bukan syirik? Bid'ah atau bukan bid'ah? Itu pertanyaan itu ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dari apa yang kita katakan tadi. Nah, Allah hati-hati itu Allah jelaskan, wala takfu, jangan mengatakan, jangan berbicara, jangan menyampaikan kalau kamu tidak punya ilmu dalamnya, jangan. Kalau kita tidak punya ilmu, belajar kita. Ya. Tata'allam qabla an tu'allim. Belajar dulu baru kita mengajar. Bagaimana seorang mau mengajar, ilmu enggak ada. Bagaimana seorang mau berdakwah, ilmu enggak ada. Dia punya ilmu baru dia sampaikan. Nah, rahmatullah, perlu proses waktu. Wa hadza haqqun, lihat kata beliau, ini adalah benar. Ya, ini adalah benar. Tolong anak belakangnya ribut. Yang ribut suruh pulang. Yang ribut. Ya. Dan ini adalah benar. Fal ilmu yubda'u bitahsili sigarihi qabla kibarihi. Ilmu tersebut dimulai proses mendapatkannya yang kecil-kecil dulu, dasar. Dasar-dasar daripada ilmu tersebut. Sebelum yang besar-besar daripada ilmu itu. Jadi sedikit-sedikit. Seperti yang Ustaz jelas tadi, bagaimana kita belajar Al-Quran. Kita dulu masih kecil belajar di masjid, TPA, kan gitu kan. Belajar pagi, atau sore. Gitu. Sholat, bagaimana tata caranya. Itu dia pelajari pada rahmatullah. Nah, sebelum yang besar pada ilmu tersebut. Kalau Imam Bukhari rahmatullah ta'ala, Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, di dalam kitab Syarah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, di 1 halaman 192, wa yuqalu rabbani, dikatakan seseorang itu rabbani, al-alimur rabbani, seorang alim dikatakan al-alimur rabbani, itu bukan nisbah kepada Rabb itu. Yang salah paham kita. Rabbani itu bukan nisbah kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbani itu artinya sebagaimana jelaskan oleh Syekhuna Sya'adil Mansur, adalah, Bapak tahu kan, orang kapal ada nahkodanya kan. Nah, nahkoda kapal itu dikatakan Rabbani. Dia apa kerjanya? Membimbing, mengarahkan, kan gitu kan. Kapal itu dibimbing oleh, dituntun oleh dia, diarahkan kemana nih arahnya. Ini mau ke Jakarta, mau kemana, itu diarahkan oleh dia, dibimbing oleh dia. Itu dikatakan Rabbani. Nah, kemudian Imam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menasihati muridnya Al-Kumail. Murid dia Kumail, ya, dinasihati oleh dia, pegang tangannya, kemudian dia berjalan ke tempat gundukan tanah. Tanah kayak terus depan nggak ada gunung tanah tuh, duduk di atas dia, kemudian dia pegang tangannya. Dia kasih tahu kepada muridnya nih, fa'lam ya Kumail, ketahuilah Kumail, inna nasa thalathatun, manusia itu ada tiga. Manusia ada tiga. Yang pertama al-alimur rabbani. Yang pertama adalah al-alimur rabbani. Seorang alim yang bisa menuntun umat, mengarahkan umat, membimbing umat, menasihati umat, memberikan arahan kepada umat, itu al-alimur rabbani. Dan dia mengajar ilmu tersebut, di sini kata juga nih, yurabbin nas bisigari ilmi qabla kibarihi. Dia mendidik, mengajarkan kepada manusia itu
dasar-dasar ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang meningkat yang tua sampai jadi mufti. Itu al-alimu rabbani. Nah, para ulama salaf, apakah Ibnu Abbas, apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para sahabat, atau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Bukhari, itu mereka dikatakan al-ulama rabbaniyun. Syekh Baz, Ibnu Utsaimin, Syalbani, yang sudah meninggal, rahimahullah, masih hidup juga demikian. Itu dikatakan al-alimu rabbani. Apa itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib pada muridnya, yang kedua adalah al-muta'allimu ala sabilin najat. Yang kedua adalah seorang muta'allim. Seorang muta'allim itu artinya orang yang belajar. Dia belajar. Dia belajar menuntut ilmu dengan tujuan pengen selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada azab Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Pengen dia selamat daripada neraka. Pengen selamat daripada azab kubur. Itu dikatakan al-muta'allimu ala sabilin najat. Ini dua. Yang pertama alim. Yang kedua pelajar. Yang pertama guru. Yang kedua murid. Yang ketiga, kata beliau, hal hamajur ra'a yamiluna ma'a kulli rihin. Atau dikatakan al hamajur ra'a atba'u kulli na'ikin. Yang ketiga kata beliau adalah hamajur ra'a, manusia yang serampangan. Manusia-manusia yang serampangan, dia mengikuti teriakan orang. Di mana orang berteriak? Orang berteriak ke barat, ke barat. Orang berteriak ke timur dia. Kemudian ditafsirkan oleh beliau, yamiluna ma'a kulli rihin. Ciri-cirinya, dia yamilun, condong, berjalan kemana arah angin bertiup. Yamiluna ma'a kulli rihin. Dia bergerak, berjalan ya dalam kehidupannya kemana angin bergerak. Ke barat angin ke baratnya, ke timurnya. Yang Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kepada kita dan mensyarahkan nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, kata beliau, kita seorang alim Syekh Ibnu Utsaimin tahu lah kita. Dia katakan kita ini mungkin untuk menjadi yang pertama sulit. Gak mampu kita mungkin. Al-alim rabbani. Tetapi paling minim kata beliau, jadilah kamu sebagai muta'alliman. Orang yang belajar ingin selamat daripada azab Allah Azza wa Jal, kubur dan akhirat. Dan jangan menjadi yang ketiga. Yang ketiga itu rahmatullah adalah orang yang sesat, salah dalam kehidupannya. Kenapa? Gak ada menuntut ilmu. Dia hanya ikut orang banyak. Orang ramai begini, ramai dia. Ramai orang mengadakan ini dia ikut, ramai orang begini ikut, ramai begini, pokoknya ikut aja dia. Yang pertama dan kedua tadi itu adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan mereka. Imma dia menjadi muallim, menjadi alim rabbani, wa imma dia menjadi muta'allim, pelajar, penuntut ilmu yang ingin selamat dunia dan akhirat. Berbahagia cukup itu. Baca rahmatullah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin kepada kita. Nah, kita lihat balik Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nas bi sigari ilmi qabla kibari. Dikatakan rabbani adalah seseorang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar-besar tersebut. Kalau juga rahmatullah. Sebelahnya. Fa idza hasalta sigar al masail. Nah. Baca rahmatullah. Ada apa? Lihat sebelahnya. Footnote, ya footnote tadi ya sambungannya sebelah ada.
Kemudian dia nukil kata beliau, wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi Miftahid Daris Sa'adah. Imam Ibnu Qayyim Syekhul Islam yang kedua murid Imam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab beliau Miftahid Daris Sa'adah jilid pertama halaman 66 mengatakan kepada kita, fihi tambihun li ahli ilmi ala tarbiyatil ummah kama yurabbil walid waladahu wa yurabbunahum bitadarruj wa taraqqi, ya, min sigaril ilmi ila kibarihi wa tahmilihim minhu ma yutiquna. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita dari riwayat Imam Bukhari tersebut yang mengatakan al-alimur rabbani itu adalah orang yang mengajarkan, mendidik, membimbing manusia dengan dasar-dasar ilmu yang kecil baru meningkat kepada yang besar. Di sini diberi komentar oleh Imam Ibnu Qayyim. Berikan footnote, kata beliau kepada kita, pada riwayat ini menunjukkan dan peringatan kepada ahli ilmi, kepada siapapun punya ilmu. Kepada ahli ilmu, apa dia? Hendaklah dia mendidik umat ini sebagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Sebagaimana seorang bapak mendidik anaknya. Anaknya dididik oleh dia bitadarruj. Anaknya dididik oleh dia bitadarruj, dengan proses. Dengan sedikit demi sedikit. Ya, wa taraqi. Taraqi yang meningkat. Kalau ibarat kita sekolah, lihat. Kelas 1, 2, 3 gitu kan. Tidak ada kan orang kelas 1 loncat kelas 6. Atau kelas 1 SD loncat dia kelas 3 SMA. Nggak kan ada kan. Itu proses dia. Adapun lewat setahun 2 tahun wajar aja. Kemungkinan karena pintar dia. Di kelas 4 naik kelas 5 dia. Atau di kelas 4 langsung kelas 6. Bisa saja. Itu kepintaran dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari kelas 1 SD meningkat pada SMA kelas 3 itu mustahil pada rahmatullah. Nah, kan ada itu. Kita aja hidup proses kita. Dari umur sekian naik ke atasnya. Kita umur segini ini kan di proses kayak kemarin dulu nih, kayak kecil nih. Itu ilmu. Proses hidup itu merupakan proses bentuk dalam kita menuntut ilmu. Naik jenjang kayak kita gitu. Orang jenjang dibuat rumahnya tinggi misalnya dekat 2 dia jenjangnya. Ke 1, 2, 3, 4 naik. Enggak mungkin dia jenjang pertama langsung dia loncat ke jenjang 10. Enggak mungkin itu. Mustahil. Nah, ilmu juga demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, dia katakan min sigaril ilm. Dari ilmu-ilmu yang kecil dasar-dasar sampai kepada ila kibarihi. Daripada ilmu yang besar setelah itu, dan wa tahmiluhum minhu, dan dibebankan ilmu tersebut kepada anak-anak tersebut adalah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Kita proses ulama belajar pada rahmatullah. Ya, belajar mereka di kutab. Kutab itu artinya ketatib adalah madrasah, sekolah yang berada di emper masjid, di teras masjid. Atau di masjid sendiri di belakangnya. Kayak masjid Nabi SAW. Kalau anda pergi umroh nampak di belakangnya ada anak-anak duduk lingkaran begini. Ya, ngafal Quran. Ini setoran, ada satu orang gurunya setoran. Catat itu. Itu ilmu. Wajah rahmatullah. Kita lanjutkan. Lihat di atasnya. Jadi kata beliau di sini, kalau kamu menghasilkan, mendapatkan, ya, sigaral masail, masalah-masalah yang ringan, yang kecil, ini diberikan makna oleh Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wal muradu bi sigaril ilmi ma wudi'a min masail ma wadaha min masailihi wa bi kibarihi ma daqqa minhu. Yang dikatakan sigarul ilmi, kata Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menceritakan tentang riwayat ini, wal muradu bi sigaril ilm, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang kecil itu adalah ma wadaha
min masailihi, yaitu perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang wadih, yang jelas. Permasalahan-permasalahan yang sangat jelas. Dan dimasuk dengan kibarihi, kibarul ilmi itu adalah perkara-perkara yang daqqa minha, yang nyelemit, yang perlu proses untuk menelaah, mentadabbur, mendalaminya, membaca sebanyak-banyaknya untuk memahaminya. Itu dikatakan kibarul ilm. Kalau yang dasar-dasar itu dikatakan sigharul ilm. Lanjutkan saya atas kembali. Ya, sigar ilmu qabla kibarihi, sebelum ilmu yang besar tadi. Fa anta ala tariqil ilm, dan engkau tetap berada dalam proses menuntut ilmu. Wa amma idza ibtada'ta bil kibar allati tahtaju ila bahthin wa tartibin wa qad tanaza'a al ulama'u fiha kama huwa didan ba'd talabatil ilm, atau didanu ya ba'd talabatil ilm atau ba'd al-mubtadi'in fil ilmi duna ma'rifati sigaril ya wadihatil masail fa innahu yadhhabu anka al-ilmu. Kata beliau, jadi proses dari ilmu yang ringan-ringan meningkat kepada ilmu yang berat tadi. Nah, proses demikian kamu tetap dikatakan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Tetap berproses dalam menuntut ilmu. Adapun kalau kamu memulai ilmu tersebut dengan yang besar-besar, yang jelemit, yang harus mengajarkan kepada pembahasan, penelaahan, qiraah, bacaan yang banyak dan panjang pada rahmatullah, itu enggak, belum masanya. Ada, nanti datang waktunya gitu. Sebagaimana saya gambarkan tadi tentang seperti kita proses kita belajar di sekolah pesantren atau di umum, itu kan. Tidak langsung kita meningkat-ningkat ujian saja, tidak. Kemudian kata beliau, wa qad tanaza'a ulama. Ulama tanaza', berselisih dan berbeda pendapat mereka, sebagaimana yang selalu didengungkan oleh sebagian para penuntut ilmu atau sebagian orang pemula-pemula di dalam menuntut ilmu tanpa mengilmui yang dasar-dasar tadi, dan tanpa mengilmui yang perkara-perkara yang jelas tadi, nggak ada ilmunya. Nah, orang seperti ini, kalau dia lakukan, ilmu itu sendiri akan lari dan hilang dari engkau, kata beliau. Walihada awkada ala darurati ta'silil ilmi wassairi fihi khutwatan fa khutwatin. Kata beliau, oleh karena itu, ditekankan kepada kita, kepada penuntut ilmu, ala darurati, dan sangat pentingnya menghasilkan ilmu tersebut dan menjalani proses ilmu itu adalah selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Bahasa Arabnya qalilan fa qalila. Ya, kalau ini seperti step by step. Sedikit demi sedikit itu proses ilmu. Tidak bisa langsung mikir berahmatullah. Wa inna ma yutalabul ilmu ala maril ayyam wa layali. Hanya saja ilmu tersebut, kata beliau, itu didapatkan dengan proses perjalanan hari, proses perjalanan siang dan malam. Itu artinya. Ilmu demikian ya. Proses perjalanan siang dan malam, sebagaimana dikatakan oleh penyair mengatakan, al-yawma ilmun wa gadan mithluhu. Ya, min nukhabil ilmi allati tultaqat ya yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Kata penyair mengatakan, al-yawma ilmun, hari ini ilmu, hari ini ilmu, artinya menuntut ilmu. Wa gadan mithluhu, besok juga demikian. Artinya kalau menuntut ilmu sekarang dikumpulkan, besok ilmu juga dipegang oleh dia. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, di antara bentuk proses mendapatkan ilmu itu adalah tultaqat. Tultaqat itu dipetik. Tultaqat.
Pendekatan luqatah. Luqatah itu barang yang didapatkan di jalan, dipetik dan ambil oleh dia, simpan oleh tultaqat. Kemudian yuhassilul mar'u biha. Seorang penuntut ilmu itu akan mendapatkan, akan menghasilkan dengan ilmu tadi adalah hikmatan. Hikmah itu hikmah ilmu. Ilmu proses yang berjalan tadi. Wa innamas sailu, hanya saja perjalanan daripada ilmu tadi awalnya proses rahmatullah ijtima'ul tuqat. Itu adalah an-nuqat. Ilmu itu didapatkan dengan ijtima'un nuqat. Artinya mengumpulkan yang tercecer dari itu istilahnya. Mengumpulkan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan oleh dia dan terkumpul menjadi ilmu. Diproses dari umur sekian belajar rahmatullah, kemudian dia ke depan menjadi ulama. Nah, menjadi orang yang dikenal oleh umat. Itu ilmu. Gak ada orang belajar rahmatullah menuntut ilmu tiba-tiba langsung masyhur. Enggak. Datang. Ya ada. Datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ya, keterangan kembali. Jadi jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang baik. Wahada waqi', kata beliau. Ini adalah kenyataan dan terjadi dari proses ilmu tadi. Dan disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dengan sanad beliau di kitab beliau adalah Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Kitab yang dikarang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya, beliau mengarang kitab khusus tentang akhlak para perawi hadis. Akhlak para penuntut ilmu itu istilahnya. Dan kemudian adabus sami', adab-adab yang menunjukkan kepada kita yang mendengar. Jadi, kalau di zaman para a'immatus salaf dulu, rahimahullah, zaman Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu biasanya kalau mereka belajar hadis itu mereka tulis di lawhah. Lawhah itu setelah ditulis dia dibaca, dihafal, dihapus. Itu gurunya depan itu, syekhnya itu, guru daripada para muhadits itu nanti melafazkan satu hadis itu. Apa hadis? Kemudian disambung sampai ke belakang. Setelah selesai catat. Sudah itu yang kedua, sampai yang ketiga, sampai hadis sekian. Kadang-kadang satu majelis itu bisa 20 hadis, bisa 15 hadis itu. Di majelis Imam Bukhari, Imam Muslim bikin dulu. Jadi pendengar itu juga ada adabnya. Tidak boleh kita dalam adab untuk ilmu itu. Lihat kini aja contoh. Mungkin Bapak pernah mendengar hadis Jibril. Jibril yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika menanyakan tentang fa'akhbirni anil Islam. Ada kan pernah dengar kan? Kabarkan kepada saya Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada Islam. Jibril datang pada masa itu seperti ini. Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan bersih, rapi, rambutnya hitam, pakainya putih bersih, dan tidak ada kotoran sedikit pun di badannya. Asar bekas dia musafir itu nggak nampak. Dan sahabat nggak tahu itu Jibril. Paham itu? Dan kemudian Jibril duduk di depan Nabi SAW. Lutut Jibril itu diadu dengan lutut Nabi SAW. Dia datang pada itu bentuk manusia. Paham itu? Jadi lututnya itu letak di depan lutut Nabi SAW. Kemudian Jibril meletakkan tangan atas paha, Rasulullah atas pahanya. Itu diantara adab. Oleh karena itu, tidak berkah suatu ilmu itu. Ini apa nih kita bicara kita nih, orang beda itu. Kadang-kadang orang sambil untuk ilmu, dengar kajian, rokok, ada gitu kan? Kadang akhirnya nyuluh rokok. Wallahi Pak, itu jangan anggap sepele itu. Itu tidak akan berkah. Apalagi yang dihisapnya adalah rokok, baunya tengik, malaikat lari daripada. Jangan kita, malaikatnya lari. Enggak suka malaikat dengan begitu. Malaikat paling senang orang bersih. Rumah bersih, orang bersih, masjid bersih paling senang. Bau-bau aja nggak mau, dia bau bawang itu lari dia. Nah kita itu juga untuk ilmu. Nah Imam Khatib Baghdadi mengatakan adab perawi hadis dan adab orang-orang yang mendengarkan hadis. Adab para penuntut ilmu dan adab orang yang meriwayatkan ilmu. Dalam kitab itu dikatakan oleh beliau, kata beliau nih berarti yang baik. Anil Fadl Ibn Sa'idin Ibn Salam atau Ibn Salm. Qala kana rajulun yatlubul ilma fala yaqdir alaihi. Dia ceritakan dalam kitab tersebut ada seseorang penuntut ilmu di zaman Khatib Imam Baghdadi, seorang laki menuntut ilmu dia. Pergi dia menuntut ilmu tapi tidak mampu. Enggak mampu dia menuntut tersebut. Kemudian penuntut ilmu tadi fa'azima ala tarkihi. Dia berazam untuk meninggalkan menuntut ilmu tadi. Karena dia merasa tidak mampu, mungkin terlalu berat, ya. Artinya timbul rasa bosan mungkin. Kadang-kadang pelajaran keluaran demikian kan, timbul rasa bosan.
merasa malas. Kayak kita juga. Kan beda sama aja. Dulu dan sekarang sama apa Allah. Kita bikin juga kan. Ada orang yang rajin, ada yang enggak. Ilmu yang bikin dia. Seberapa kuat rajin kita, itu dapat. Kan dijelaskan tadi, ilmu itu jumlah. Sedikit-sedikit. Saya dulu sering misalkan. Ya. Ada orang ketika menuntut ilmu rahmatullah, hadir majelis ilmu itu dia pertama jalan kaki datang dia. Jalan kaki. Berjalan dari rumahnya, datang dia. Dikasih oleh Allah nikmat sepeda. Rajin dia. Dikasih motor, mulai kurang dia. Mungkin sekali datang, sekali enggak. Dikasih mobil, lari dia, hilang daripada ilmu. Enggak ada lagi munculnya. Nampak pun mencari hidung, ada lagi dia. Ada mobil dikasih, sampai hilang dia. Yang seperti ini, rahmatullah bukan sekarang. Dulu itu juga. Jangan antum menganggap yang hadir di majelis ulama, itu Imam Ahmad itu, atau Imam Sufyan Tsauri mengatakan berbeda. Hadir di majelis ilmu beliau itu ribuan, 5.000 lebih. Jangan kalian anggap yang 5.000 itu kan jadi ulama soalnya kadang-kadang 4 orang, 3 orang jadi ulama. Yang lain enggak. Ada jadi pedagang, ada jadi ini sebagainya. Itu ilmu. Dia perlu proses ini azam. Kekuatan hati. Kalau hati kita tidak kuat, banyak penghalang. Kalau kita dalam membaca dalam adab menuntut ilmu dijelaskan oleh ulama kepada kita tahu kan, Bapak mungkin pernah ke Jakarta lewat dulu lintas barat, ya, lewat Palembang, daerah apa namanya itu? Lahat, tahu Lahat kan? Lahat itu kalau lewat kan banyak bajing loncat kan, bajing loncat kan, perampok, bajing loncat. Garong. Ilmu juga ada bajing loncatnya. Yang apa tidak ada bajing loncat, ilmunya ada. Ya, garong, perampok, ya, orang-orang menuntut ilmu itu ada juga. Di sini jelaskan lagi, ulama jelaskan. Itu pada saya buka, sudah lama. Contohnya, ini kita mau hadir majelis ilmu nih. Udah janji dengan guru kita. Mau hadir majelismu hari jam sekian. Misalnya ba'dal isya atau ba'dal maghrib. Dan siap berangkat dari rumah Pak Rahmatullah, datang tamu. Datang tamu dia. Pak, bentar Pak. Apa? Ini utang saya begini, cerita-cerita masalah duit, uang, dunia. Akhirnya lupa. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya hilang. Itu ada dalam proses ilmu, ada demikian. Yang tidak ada dianggap ada. Itu namanya bajing loncat dalam masalah ilmu. Garong. Ditahannya orang jangan hadir majelis ilmu. Dan tujuan itu dia itu. Setan belakangnya. Subhanallah. Setan paling anti dengan ilmu, paling takut dengan ilmu dia. Setan enggak takut orang ahli ibadah. Orang ibadah sebanyak-banyaknya itu enggak takut dia itu. Tapi orang ilmu takut setan. Oleh karena itu kalau Bapak baca tafsiran daripada ayat yang kita baca sebagai rukun salat, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang engkau kutuk mereka tersebut, itu jalan Yahud. Yang dikutuk, yang dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla itulah jalan Yahud. Kenapa? Karena Yahudi mengetahui tentang Nabi kita Muhammad SAW di dalam Taurat dibaca oleh mereka siang dan malam, tapi mereka tidak beriman. Itu ketahui Yahudi. Ilmu tapi tidak diamalkan. Itu Yahudi itu. Tarekah Yahudi, tarekah metode Yahudi dalam kehidupan. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, dan bukan jalan orang sesat. Yang sesat di situ Nasrani, Nasara. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu jelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun. Orang Yahudi itu adalah orang yang dikutuk, dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wan nasara dhalun.
Orang Nasrani adalah orang yang sesat. Kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Itu Nasrani itu. Dia beramal tanpa ilmu. Dia beramal aja, ilmu nggak ada. Nah, oleh karena itu kata Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, sebagian ulama salam mengatakan, ya, dari kalangan umat ini, dari kalangan ulama umat ini, kalau dia punya ilmu dan tidak mengamalkannya, itu syabih bil Yahud. Ini jelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafati Ashabil Jahim. Jadi ulama dari kalangan umat ini, dia berilmu tapi tidak mengamalkannya, maka syabih bil Yahud, mirip dengan Yahudi. Awam dari kalangan umat ini, dia beramal tapi tidak ada ilmu, syabih bin Nasara. Itu bahayanya pada rahmatullah. Bukan enggak bahaya itu. Jangan anggap kita ya beribadah, ilmu enggak ada manfaatnya bagi dia. Enggak ada ibadah bagi dia manfaat. Karena kita tahu al-ilmu qabla al-qaul, berilmu dulu baru kita berkata, baru kita beramal. Enggak ada ilmu ngapa kita berkata, mengapa kita beramal? Harus ilmu dulu. Nah, ini penuntut ilmu di jalan sama khatib tadi. Dia menuntut ilmu, menuntut timbul rasa jenuhnya mungkin dia. Enggak mampu dia. Dia berazam untuk meninggalkan menuntut ilmu tersebut. Kemudian famarra bima'in yanhadiru min ra'si jabalin ala sakhratin qad athara al-ma'a fiha. Dia berjalan. Dalam perjalanannya dia melihat air yang turun dari gunung. Air turun dari gunung gitu. Air itu turun dari gunung mengenai sakhra. Sakhra itu batu besar. Mengalir ke batu besar itu air. Dan air yang mengalir itu mempengaruhi kepada batu tadi. Artinya air kalau kita lihat, walaupun dia prosesnya setetes demi setetes kepada batu, itu batu berlubang enggak? Berlubang batu itu. Oleh karena itu para rahmatullah dari kalangan siksaan orang Yahudi, ya, kepada orang-orang kaum muslimin di Andalus, para rahmatullah, Nasrani sebagainya. Penjara yang paling bahaya itu orang yang masuk penjara diteteskan air di sini, rotak kepalanya, setetes. Dia bukan langsung enggak setetes. Itu prosesnya cepat dia, error. Hancur seluruh otak sudah. Dan air tadi ketika turun ke batu itu, ngetes dia, mempengaruhi pelubang. Nah, penuntut ilmu tadi ketika melihat itu, pikir dia, kata dia, faqala, dia berkata, alma ala latafatihi qad athara fi sakhratin ala katafatiha. Air ini menjadi kan latif. Airnya kan lembut rasanya. Kan asar kan. Kan asar kayak batu. Enggak kayak palu kan. Tapi dengan kelembutan dia itu, menetes di atas batu tadi, batu yang besar tadi itu, pada batu itu keras itu. Sangat keras. Tapi bisa dibuat berlubang oleh dia. Nah, dia lihat, dia perhatikan, kata dia setelah itu, wallahi, bersumpah dia, la atlubannal ilma. Saya betul-betul akan menuntut ilmu tersebut. Fatalaba faadraka. Ya, dia tuntut kembali ilmu itu. Dia sabar proses, jadi ulama besar setelah itu dia. Itu kisah kenyataan dalam hidup. Artinya ulama pernah proses demikian. Banyak kalau lagi kisah para ulama kita lihat yang awal-awalnya mereka menuntut itu merasa kapan berhasil sebagainya. Tapi dengan Allah tunjukkan keindahan daripada ciptaannya kepada orang. Contoh Imam Al-Kisai, rahmatullah, belajar menuntut ilmu. Mau berhenti juga dia. Tapi dia lihat semut. Tahu semut kan? Semut itu rahmatullah.
Badannya apa arti itu? Tapi bisa dia membawa ranting memanjat ke atas. Jadi semut kan kalau semut kita lihat kehidupannya dia tahun sesama dia itu kan tinggi itu. Dia proses membawa sesuatu di perkawanan langsung sampai itu. Nah ini semut ini jalan dia bawa ranting, kemudian bisa naik dia. Naik. Imam Kisai melihat ini semutnya bisa begini gitu. Akhirnya tuntut dia jadi imam besar dalam masalah nahu dan saraf. Imam Kisai. Di sini hikmah kita ambil apa? Jangan kita merasa pesimis atau merasa bosan. Oh, kok saya udah tua, malu saya begini. Dah. Ilmu tidak ada istilah tua. Seperti itu, kasih bilang tadi, ada ulama belajar umur 75 tahun. 75 tahun dia baru nuntut ilmu. 70 tahun nuntut ilmu. 25 tahun dia nuntut ilmu. 55 tahun jadi mufti dia. Jadi ulama besar dia sampai meninggal di atas 120 tahun. Jadi tidak ada istilah tua, tidak ada istilah capek, lelah, kenyang, tidak ada. Tamat tidak ada. Ilmu Alkitab dan Sunnah tidak ada istilah tamat. Tidak ada istilah oh dapat saya ijazah, oh dapat saya titel LC atau MA menjadi rahmatullah. Ilmu dia dapatkan, dia pelajari, dia tuntut melalui proses-proses yang perjalanan siang dan malam. Jangan dia bosan. Dan sampai mati. Dan ingat, menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu, itu mati syahid. Ingat itu. Itu syahid hukumnya. Jannah tempatnya insyaAllah ta'ala. Sudah ulama jasa mikir kepada kita, dan berbagai hadis. Rahmatullah. Jadi, tidak ada istilahnya kita rahmatullah. Merasa, ya, oh ilmu, seperti saya Ustaz, capek saya Ustaz, saya sudah tua Ustaz, malu Ustaz. Dan ilmu rahmatullah dirasakan. Apa itu ilmu? Dirasakan ketika kita duduk di majlis ilmu. Kemudian ketika ada orang bertanya kepada kita, dan kita alhamdulillah dengan sedikit ilmu dikasih oleh Allah Azza wa Jalla, terbayang kita jawabannya. Kenapa? Saya pernah belajar dengar guru saya atau Ustaz saya mengatakan mikir jawabannya. Itu ilmu. Itu ilmu. Ingat, bukan bentuk makan, kenyang, tabuh 2, 3 anda. Baca rahmatullah. Kita sedikit. Nanti sholat. Setelah dia demikian, tentu dia jadi ulama besar setelah itu dia. Kemudian kata beliau, fal ilmu, kata Syekh Saleh, fal ilmu yahtaju ila muwasalatin. Lihat. Ilmu itu berhajat kepada muwasalah. Rutin. Berkesinambungan. Berhajat kepada hifz. Dia hafal mana bisa dihafal. Wa mudarasah, mutala'ah, mudarasah, murajaah. Dibaca, baca. Wa tarkil ya'as. Dan berhajat jangan sampai ada pesimis. Tidak boleh. Paham itu? Ya, Imam Syafi'i saja kadang-kadang mengulang hafalan dia itu bukan sekali 2 kali, 40 kali dibaca oleh diulang. 40 kali ke atas, 40 kali diulang. Akhirnya boleh. Ya, proses akal kita beda-beda. Orang nggak ada IQ-nya sama, mau kosong tidak. Orang ada cerdas, ada yang kurang, ada yang setengah menengah. Itu proses manusia. Ada orang yang betul-betul cerdas. Imam Bukhari lihat. Syekhul Islam Taimiyah lihat. Syekhul Islam Taimiyah pernah usah contoh pada teman sekalian baca rahmatullah. Kita baca kitab ini kan ada kiri kanan kan? Enggak. Kanan kiri. Ada kanan dan kiri. Bahasa Arab dari kanan bukan dari kiri dia. Kanan kiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad juga demikian. Dia kalau menghafal itu, yang sebelah kanannya dia hafal dulu baca oleh dia. Dibaca sekali baca itu hafal. Sekali baca hafal deh. Apa yang dibaca itu tulis sudah hafal oleh seluruhnya. Ditutup sebelah kiri itu, ditutup dengan kertas. Tutup oleh dia. Sebab apa? Kalau nggak ditutup sebelah kiri itu khawatir yang kiri lebih hafal dulu pada kanan. Itu kecerdasannya nggak ada apa-apa iPad, nggak ada ini, nggak ada apa komputer itu. Imam Ahmad juga demikian, Imam Bukhari juga demikian. Ada banyak ulama demikian. Ada orang sedang, ada orang kurang mampu. Itu wajar, jangan kita. Misalnya kalau anak kita
ada anak kita yang cerdas, ada yang kurang itu kan. Itu jangan kita yang kurang cerdas kita tekuk terus, jangan. Harusnya kita sayangi dia, kita latih, kita ajar dia dengan baik. Kita guru juga demikian. Proses murid depan kita juga demikian. Jadi perlu proses kesinambungan kata beliau, jangan sampai dia tidak merasa pesimis sebagainya. Kemudian walakin yajibu ayyakuna ala tariqatin khatwatin. Akan tapi harus dia memproses ilmu itu adalah khatwah. Artinya sedikit demi sedikit. Wa man bada'a bil aham. Kemudian dia mulai yang paling penting, kemudian diikuti dengan yang penting. Yang paling penting dulu, baru ikuti oleh yang penting. Yang paling penting adalah tauhid, akidah. Yang paling penting dalam ilmu Alkitab dan Sunnah adalah tauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para ulama salam mengatakan kepada kita, awal wajibin ala kulli muslimin adalah ma'rifatullah, ya'budullah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan nazar. Bukan seperti orang bersafat nazar, menelaah kayak Aristoteles. Nah, kita kepada Islam adalah mempelajari tentang ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yahsulu minal ilmi ma syaa. Masyaallah. Kalau dia prosesnya tadi adalah sedikit demi sedikit, hari per hari, pekan per pekan, bulan per bulan dan tahun, itu insyaallah akan dapatkan dari ilmu tersebut dengan proses perjalanan umur dan hidup dia tadi. Allah lebih sahab rahmatullah, itu penjelasan beliau. Insyaallah ba'da salat kita sambung kembali. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat ya. Sekarang kata beliau, kata penulis Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan as-sababu tsani li'anna fiha al-jawab ala as'ilatil qabr ats-tsalatsa. Kitab ini menggambarkan kepada kita tentang jawaban yang akan ditanyakan kepada setiap manusia kalau sudah dia di dalam kubur. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Abu Dawud dalam hadis Sunan Nabi Daud di nomor 4753 dan Imam Ahmad dalam musnadnya di jilid 4 halaman 287 min hadits al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala fihi hadits sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Bara ibn Azib. Di dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan, mayat yang sudah ditanam akan didatangi dua orang malaikat. Itu pasti. Dan ingat, azabul qabr haqqun, azab kubur adalah pasti, dan naimul qabr haqqun, dan nikmat kubur juga adalah pasti. Jangan kita menganggap kubur tidak ada azab, tidak ada nikmat. Ada. Jasad dan ruh, ingat itu. Yang disiksa itu jasad dan ruh, bukan ruh saja. Rahmatullah, itu janji Allah dan Rasulnya SAW pada setiap kita manusia. Tidak ada yang lepas dari pertanyaan ini. Setelah ditanam, datang kepadanya dua orang malaikat. Fayujlisanihi, dua orang malaikat tadi mendudukkan si mayat tadi. Fayakulani lahu. Kemudian dua orang malaikat tadi berkata kepada mayat yang didudukkan tadi. Kata dia, man rabbuk? Siapa Rabb engkau? Ini pertanyaan pertama. Fayaqul, dia menjawab, Rabbi Allah. Rabb saya Allah. Siapa pencipta kamu? Siapa yang menjadikan kamu?
siapa yang harus kami ibadati? Jawab Allah azza wajalla. Allah. Fayaqulani lahu. Kemudian tanya lagi, ma dinuk? Apa din kamu? Agama kamu apa? Dasar sandaran ibadah kamu itu apa? Itu artinya. Nah, dia jawab, ya, fayaqul dini atau dini al-Islam. Din saya adalah Islam. Islam al-istislam. Islam adalah al-istislam, menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah azza wajalla di dalam peribadatan dia. Jawab demikian. Faqulani lahu. Kemudian ditanya lagi malaikat ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kamu? Nampak kepada Nabi Muhammad SAW, ini siapa ini yang diutus kepada kamu? Yang seorang muslim yang soleh, dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Tanya lagi dia, wa ma ilmuka? Apa ilmu kamu? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Ilmu saya adalah saya membaca kitab Allah. Apa dia? Quran. Dan ingat pelajar rahmatullah, Al-Quran dibaca. Wallahi dibaca, setiap hari dibaca. Setiap hari. Bukan musiman. Usahakan baca Quran itu setiap hari. Bisa kita menamatkan sekali sebulan, subhanallah, nikmat. Lebih bisa lagi 2 kali sebulan, lebih nikmat lagi. Bisa lagi 3 kali sebulan, lebih nikmat lagi. Bisa dia 7 hari, bisa dia 11 hari, bisa 9 hari, bisa dia 5 hari. Paling minim 3 hari, paling maksimalnya itu 3 hari. Nah, kalau kita lihat aimatus salaf banyak demikian. Al-Quran bicara rahmatullah. Kalau terlalu dibaca terus, ini lembut dia. Ini akan lembut. Dan Allah akan berikan kepadanya ilmu tanpa dirasakan. Itu Al-Quran. Yang kita jadi Al-Quran itu kita baca rahmatullah ketika musim-musiman. Ramadan bisa baca Quran, rajin dia. Kena Ramadan enggak? Sebenarnya kalau kita rutin mengatur waktu yang kita miliki, ya, tidak ada yang susah. Apalagi itu kalau sudah banyak yang hafal. Kayak anak kita nih, Hasbi atau si Abang, ya, si adik misalnya, yang sudah hafal diulang, baca terus. Allah Al Quran kalau sering dibaca, ya, melembutkan hati, dan Allah memberikan ilmu kepada dia yang tanpa dirasakan. Dikasih oleh Allah azza ilmu, dan disuruhnya mudah bagi dia. Dan ingat surat Al-Muluk, Tabarakalladzi, itu dibaca setiap malam sebelum tidur, itu akan menjauhkan dia daripada azab kubur. Di kubur dia datang, dia menghalangi malaikat azab untuk mengadab, tidak boleh. Tabarak baca itu. Alhamdulillah, malam mau tidur nih. Setiap waktu dia, kalau orang baca biasa, sudah rutin, alhamdulillah, 1 juz dia habiskan 25 menit atau setengah jam. 1 juz itu. Apalagi kalau dia baca lebih cepat, berarti bisa 20 menit. Tapi rutin gitu. Mau tidur malam, ambil wudu, dia duduk. Imam menghadap kiblat atau tidak? Al-Quran baca oleh dia. Tapi sekarang baca rahmatullah, kita bawa bisa mana-mana, nak bawa Quran atau bawa HP, atau bawa aplikasi, kita baca di pesawat, di mobil, di mana pun baca. Allah rahmatullah, wasiat para ulama, wasiat Nabi kita dalam berbagai hadis. Tolong Al-Quran dibaca setiap saat, setiap kapan kita punya kesempatan. Masuk kita masih cepat baca Quran. Jumat kita datang, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, udah baca Quran. Surah Kahfi. Dari awal Al-Lamim sampai nanti keluar dari Nas. Tamat ulang lagi. Wallahi rahmatullah, paling nikmat itu orang seperti itu. Rezekinya mudah.
urusannya mudah, seluruhnya mudah. Karena itu kalamullah. Dikubur tanya demikian. Sekarang apa ilmu kamu? Dia katakan, saya baca Quran. Qara'tu kitab Allah. Fa amantu bihi. Wa saddaqtu. Ya, saya beriman dengannya, beriman dengan Quran tersebut dan saya membenarkannya. Dia dikubur katakan, fa qara'tu. Saya baca. Kalau kita iya saja di rumah kita jangan. Oleh rahmatullah, tidak ada yang sulit kalau kita pandai membagi waktu, pandai memilah-milah waktu kita. Selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz 10 lembar, 1 juz 10 lembar. Dapat 2 lembar pagi, 2 lembar kapan kita duduk di mana, atau 2 lembar sekian-sekian, sehari dapat 1 lembar 1 juz. Sebulan 30 juz. Itu wasiat para ulama rahmatullah. Tunjukkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya. Pertanyaan 2 malaikat tersebut seperti hadis tadi, wa ya su'alul malakaini al-'abda an rabbih. Malaikat bertanya tentang Rabbnya, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang dinnya, agamanya, ibadahnya, tentang nabinya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya thalathatul usul. Dan ini dikatakan 3 pondasi pokok, ya, usul yang berhak diketahui, diilmui oleh seorang, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seorang hamba hendaklah dia mengilmui tentang Rabbnya Azza wa Jalla. Wa huwa ma'buduhu, dan Rabbnya adalah ma'budnya yang dia ibadati. Dia berilmu tentang zat yang dia ibadati. Di mana dia fis sama? Istiwa ala arsy, di arasy istiwa. Dan sangat batil pendapat dan pandangan orang mengatakan Allah di mana-mana ada Allah. Enggak. Itu pandangan yang salah, fatal. Ya. Maka ulama banyak menjelaskan kepada kita, barang siapa man angkar rabbahu bis sama, barang siapa mengingkar Rabbnya di langit, maka kafar. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Diingkari Allah bis sama dia, Allah bis sama. Baca rahmatullah, akal kita saja, fitrah kita enggak bisa kita ingkari. Kita berdoa begini kan. Nah, enggak mungkin kita berdoa baca rahmatullah begini sekali, begini sekali, begini sekali, begini sekali. Mustahil itu. Pasti berdoa begini dia. Nengadah ke langit dia. Nah, itu fitrah, enggak bisa dipungkiri, fitrah kita itu. Jangan dirubah fitrah kita yang benar itu. Fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla manusia di atasnya. Begini doa dia. Taruh tangan dulu. Contoh yang real lagi, Nabi SAW diperingati oleh kaum muslimin setiap tahun Isra dan Mi'raj. Isra'nya kemana dia? Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Dari Baitullah Haram, rumah Ummu Hani, bibinya, kemudian ke Masjid Aqsa, Palestina. Itu kan perjalanan darat. Mi'raj ke mana? Ke langit. Para mubalik, para dai, para ustadz menjelaskan kemana Rasulullah SAW naik ke langit, kata dia. Kalau Allah bukan di sama, ngapain Rasulullah naik ke langit? Nah, itu perjanjiannya. Nah, jawab penjara rahmatullah, itu harus paham itu. Kalau Allah bukan di sama, bukan istiwa di arasnya, ngapain Rasulullah ke langit dia? Ngapain naik ke atas dia? Cukup di Baitul Maqdis saja sudah. Selesai pulang deh. Ini nggak bisa diingkari. Fitrah kita itu. Rasulullah SAW Isra, perjalanan malam daripada Masjidil Haram di rumah Ummu Hani sampai ke Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj ke langit. Naik pertama, kedua, ketiga, setuju sampai kedua arasy Allah Azza wa Jalla. Baca rahmatullah, malaikat langsung mulai ke atas. Stop dia di langit ketujuh itu. Nabi SAW diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lihat, ingat, tidak melihat. Nampak nur Allah Azza wa Jalla. Dalam lapisan nur Allah Subhanahu wa taala sangat tebal. Baca rahmatullah. Nah, kalau seandainya dikatakan oleh dia Allah setiap tempat, kenapa Rasulullah SAW datang ke langit? Untuk Rasulullah kadang-kadang terbang ke kiri, terbang ke kanan, belakang, bawah, atas gitu. Ke bawah begini. Orang makul aja. Akal terima itu. Nah, dia harus berilmu itu tentang Rabbnya itu, dia ilmui. Allah fis sama dan Allah mengatakan dia di langit.
Amin tu man fis sama. Ar-Rahman istawa 'ala ras. Ayat banyak tentang demikian. Dan hadis Nabi SAW banyak. Nah, orang kalau dia betul-betul baca ayat, baca hadis, dia kan nampak lewat ayat itu. Enggak mungkin tidak lewat. Tapi karena kadang-kadang rahmatullah keingkaran dia, kebodohannya tentang ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, diingkari ringan. Orang yang mengingkari Allah fis sama, kata Allah, bisa kufur pada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati gitu tuh. Akidah itu harus diyakini oleh dia. Karena mengatakan demikian dia, bukan kita. Yang mengatakan demikian dia yang tahu tentang dirinya. Allah, Rasulullah SAW tahu tentang dirinya, bukan kita. Kita dikabarin demikian, kita sudah sami'na wa ta'na. Kita beritahu Rasulullah SAW, kita imani, udah. Begitu cara kita. Nah, dia ketahui tentang Rabbnya, wa huwa ma'buduhu, dia yang diibadatinya, wa ma'rifatul abdi dinahu, dinul Islam. Dan tidak seorang hamba mengilmui tentang dinnya, yaitu Islam. Dia ilmui, dia pelajari. Bagaimana mengetahuinya? Bil adillah, dengan dalil. Mana dalil yang menunjukkan ini dalilnya. Mana dalil menunjukkan ibadat ini dalilnya. Mana dalil menunjukkan ini dalilnya. Ilmu demikian. Tidak dasar kata sebulan, kata kakek saya, kata orang banyak, kata guru saya, tidak. Dalil Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi kita Muhammad SAW, kemudian akwal para sahabat, pemaham para sahabat, ijma' para sahabat, para ulama, dan kias. Kalau sudah ada dalil, ada kias. Analog, kalau sudah ada dalil, ada dia, batal dia. Idza warada nas batal nazar. Kalau nas sudah ada, dalil sudah ada, namanya pemikiran, pandangan, pendapat tidak ada. Yang ada dalam Islam ini qala Allah wa qala Rasulullah SAW wa qala sahabah. Berkata Allah mengatakan demikian. Al-Quran. Nabi bersabda, kata dalam hadis. Para sahabat katakan dalam riwayat-riwayat bila mereka mengamalkan Islam di depan Nabi kita Muhammad SAW. Itu dalil. Kemudian kita berselanjutnya, ya, ma'rifatul abdi nabiyahu. Setelah mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabbnya dia ibadati, mengenal tentang diri Islam, kemudian dia berilmu tentang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimin ada wasiat rahmatullah dalam audio sini itu. Ya, Al-Quran dibaca, kemudian sirah Nabi. Sirah Nabi itu artinya riwayat atau sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Dibaca sejarah beliau, mulai daripada beliau kecil, lahir sampai nanti meninggal. Dibaca. Itu akan melembutkan hati orang, akan menambah keimanannya. Yang ketiga kata beliau adalah membaca riwayat para ulama. Riwayat hidup para ulama, kalau kita baca, itu memotivasi kita dan menaikkan keimanan kita. Kalau dalam istilahnya penyakit, menaikkan imun istilahnya. Paham itu? Imunnya kalau naik, hilang penyakitnya. Oh itu kan, tidak ada penyakit dia. Islam juga demikian. Menambah keimanan kita. Itu selalu dicamkan dalam hidup perjalanan Allah, supaya dekat kita kepada Allah, dekat kita kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW, tahu kita, ya, dan kemudian para ulama bagaimana kehidupannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana cara berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana muamalahnya dengan manusia, bagaimana artinya dipelajari seluruhnya itu. Kemudian kata beliau selanjutnya, sekali lagi, famin huna, dari sini ja'at ahammiyatu hadhihi risalah. Dari sinilah datangnya tulisan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini tentang salasatul usul. 3 pondasi dan 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang hamba tentang din ini. Ma'rifatu rabbih, mengenal tentang Allah Azza wa Jalla yang diibadatinya. Ma'rifatu dinihi, mengenal tentang dinnya, agamanya. Islam, tidak sekedar nama aja keluar, dipelajari oleh dia. Din Islam ini belajar dengan dalil, kita ilmu itu. Kemudian ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya dan kehidupan beliau sampai akhir hayatnya. Karena apa? Li'anna fiha min usuli tauhid wa din asy-syai'ul katsir. Karena di dalam kitab ini yang berdasarkan ayat, hadis, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, ada dalilnya. Sangat banyak
yang menjelaskan kepada kita tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengikhlaskan beribadah kepada Allah, bagaimana bernazar kepada Allah, bukan bernazar kepada manusia, bukan kepada kubur, bagaimana menyembelih karena Allah, bukan karena syekh fulan, kiai fulan, kuburan fulan, keramat sebagainya. Ini enggak, dia Habib besar, Habib, tapi kerjanya keliling cari kuburan keramat. Itu bukan Habib itu dukun nama rahmatullah itu. Ya, bukan Habib itu. Kalau kerjanya di dunia dia Habib keturunan Nabi SAW, tapi kerjanya mencari kuburan-kuburan keramat keliling aja dia. Itu dukun itu, kesantet itu. Rahmatullah orang yang Habib dia harus mengamalkan apa dia amalkan Nabi SAW. Apa dia amalkan oleh kakeknya. Nabi SAW mengamalkan kitab dan sunnah. Tidak ada Rasulullah SAW keliling dunia cari kuburan keramat, tidak ada. Rahmatullah, ini yang perlu kita tahu tentang tauhid tersebut adalah mengikhlaskan peribadatan semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Alam bisawab. Di sini dulu, insyaallah pekan depan kita sambung. Pekan depan kita dah mulai daurah. Pekan depan kita dah mulai daurah. Ustaz Senin depan enggak, Ustaz Rabu besok ke Jakarta. Silakan Pak Haji. Fadhil. Boleh. Artinya kalau kita begini, apa namanya? Yang pertama, di dalam Islam itu yang pertama kali adalah belajar tauhid tadi. Kalau kita sudah belajar tauhid, belajar kita tentang masalah Quran tahsin, tajwid, bacaan yang bagaimana, dan yang paling dilarang membaca Al-Quran pakai langgam. Apa langgam artinya? Bukan ada malagu. Apa langgam? Siapa tahu langgam Mas? Bentar Pak Ji, bentar. Nanti sampai itu Mas. Apa langgam? Hah? Langgam itu metode membaca Al-Quran dengan gaya daerah masing-masing. Metode gaya bahasa Jawa. Sehingga Al-Quran itu dibawakan kayak Begawan Solo. Itu kan. Itu haram itu. Atau metode orang Minang. Atau orang Oju. Atau orang Batak. Enggak. Lihat dibaca imam tadi. Itu baca Quran. Lihat Haramain baca Quran. Itu pelajari boleh, nggak salah. Dan kemudian kita belajar artinya. Belajar artinya satu persatu. Ya. Artinya secara intelek. Misalnya kita baca alif lam mim. Bagaimana alif lam mim itu maknanya sebagainya jelaskan. Kemudian zalikal kitab, zalika itu apa artinya, kitab mana. Itu boleh, enggak salah. Itu bukan tafsir. Itu belajar literlek tentang bahasa Al-Quran dipakai ke bahasa Indonesia. Itu boleh, tidak salah. Itu bukan tafsir. Kalau tafsir itu dilihat tafsir para ulama. Ini nafsirkan kitabnya apa dia? Dalikal kitab. Kitab itu di situ apa dia? Apa Quran atau yang lain? Itu dibaca tafsir. Itu boleh, tidak salah, boleh. Cuma kalau kita mempelajari Al-Quran yang berbahasa Arab itu kita terjemahkan ke bahasa kita. Kalau orang tidak tahu tentang terjemahan bahasa Arab yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, itu rancu dia. Contoh yang dekat. Kita dalam terjemahan Al-Quran. Rob apa dia artinya? Tuhan kan? Bahasa Arab nggak ada itu. Tuhan itu bukan bahasa Arab. Tuhan itu bahasa orang India. Sanskrit. Paham itu? Kan gitu dalam Quran kan? Lagi itu tafsir kan? Terjemahan Depak gitu kan? Saya pernah merevisi Depak itu di Madinah lalu untuk kuliah. Diminta oleh salah seorang dosen yang testing Ustaz dulu ke Madinah, Mahmud Kedah namanya. Mahmud Kedah itu salah seorang dosen Firaq, pengajar Firaq. Nah, Firqa ada akidah. Beliau sekarang sudah pensiun, profesor oleh pensiun terakhirnya. Beliau itu aslinya Malaysia, dari Kedah, tapi lahir di Mekah, sehingga dikatakan Makawi, udah bahasa Arab jadi. Pernah terjemahan itu kita revisi bersama dia. Contoh itu bahasa Rabb Tuhan. Ilah Tuhan juga.
La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah itu kan? Kecuali Allah. Itu fatal maknanya itu. Artinya secara bahasa Indonesia fatal, salah. Bagaimana? Nah itu kalau orang nggak tahu tentang bagaimana arti yang sebenarnya itu, dia akan mengajar seperti itu juga. Akhirnya salah terus. Rob bukan Tuhan artinya. Rob pencipta. Rob pencipta, pengatur, pengawas, pendidik, pemelihara. Itu Rob. Rabbus samawati wal ardh. Pencipta langit dan bumi. Artikan itu aja sudah. Pencipta. Siapa dia? Allah. Tapi kita sudah biasa Tuhan. Tuhan pertama nggak dapat pahala kita kalau mengucapkannya. Tapi kalau Rob dapat pahala kita. Ingat tuh rahmatullah, lu ke situ perginya tuh. Dan saya banyak mendapatkan ini rahmatullah faedah seperti ini daripada guru saya yang pertama itu Syekh Buya Jufri rahmatullah, yang punya Pondok Furqan di Jalan Buyung. Saya murid beliau yang pertama dulu. Ya, saya murid beliau yang pertama. Yang sekarang di Pekanbaru yang besar itu tuh di bawah murid saya seluruhnya tuh. Baik Madudi, Abu Zubair, Asfi itu di bawah murid saya seluruhnya. Saya murid beliau yang pertama. Tuh itu. Beliau menjelaskan demikian. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat pahala enggak? Rabbul Alamin. Rabb itu berapa huruf tuh? Rabbun. 3 itu. Rabbun. Bukan 2 itu. Kita sedikit 3. 1 huruf berapa pahalanya? 10. Berarti Tuhan. Apa ada pahala dia? Enggak ada pahala dia. Tapi Rabb dapat pahala dia. Hatinya Allah Azza wa Jalla. Siapa Rabb? Pencipta kita. Siapa Rabb yang menjadikan kita, memelihara kita, menguasai kita, mengayomi kita, mendidik kita, itu Rabb. Itu boleh kita belajar kalau seandainya ada ustaz seperti itu menjelaskan bagus. Tapi kalau kan Rabbul Alamin, Rabb Tuhan sudah salah. Kalau orang senang orang mengatakan salah, datang sini, saya tunjuk kesalahannya. Datang majelis saya tunjuk kesalahannya. Itu yang pertama misalnya. Kedua, la ilaha illallah. Kita mengartikan la ilaha. Ilah artikan Tuhan juga kan? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah itu arti ma'bud. Ini kata dari ma'bud yang diibadati. Yang diibadati siapa? Allah Azza wa Jalla. Artikan yang diibadati. Karena arti la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Hah? Pahala kita mengucapkannya karena bersal Quran dan hadis. Oleh karena itu ketika alif lam mim itu bukan 1 huruf itu. 3 huruf dia, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan 1 huruf 10 pahalanya. Dilipat kali gandakan oleh Allah SWT menjadi juga 700 lipat. Dilipat kali enggak terhitung berapa kelipatnya. Tapi kalau kita ucapkan Tuhan apa? Enggak ada manfaat. Nah, ketika Pak Samin atau Bapak yang tua kita ini belajar, cari ustaz yang bisa menjelaskan itu. Itu bagus, tidak masalah. Tapi kalau dibaca aja terjemahan berdepak enggak cukup. Dia harus dijelaskan itu secara detail bahasanya, ini kemana arahnya. Ya, la ilaha illallah itu ma'bud. Yang diibadati siapa? Rabb Azza wa Jalla. Orang kafir Quraisy mengatakan Rabb dia. Nah, kita jangan enggak. Nah, belajar itu boleh. Belajar kita tafsir, terjemahan tidak masalah. Kalau itu nanti kata belajar tafsir juga bagus. Tafsir dengan cara tadi. Tafsir bagaimana? Dibacakan tafsir ulama. Bicara bukan tafsir Ibnu Katsir. Atau tafsir Imam Sa'idi. 1 jilid itu yang tebal itu. Sebenarnya 8 jilid itu kitab. Jadi kan 1 jilid tebal. Nah, itu diajarkan. Boleh, tidak salah. Tapi yang mengajarkan tadi, kita minta adalah orang yang bisa memahamkan makna letterlek dari bahasa tadi satu persatu. Tapi kalau tidak, rancu terus sampai akhir ayatnya. Tidak akan berubah itu. Dan saya selalu menekankan kepada murid-murid di pondok, pada murid-murid saya dan guru-guru yang saya ajar, tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada cerita, tidak ada Tuhan yang bersama enggak. Allah Azza wa Jalla, ma'bud yang diibadati. Nah, itu cara belajarnya. Ya, pasaminnya itu boleh, tidak salah. Ya, Allah alaihi wasallam. Sama ya. Jangan tanya. Ya, Pak. Ya, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba hendaklah dia mengilmui, mengenal tentang Rabbnya, tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang yang dia ibadat itu siapa?
Allah ada ilmu dia. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, di mana Allah, kemudian bagaimana beribadah kepada Dia, bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah dengan yang lain, bagaimana kita bernazar, bagaimana menyembelih, bagaimana sholat, bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman. Itu ma'rifatul rabbih itu dengan ilmu. Di ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Tidak sekadar dia mengatakan Allah Allah tapi nggak tahu dia. Orang kafir Quraisy tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah tahu dia. Nah, itu di ilmu seperti itu, ada ilmunya. Kalau tanya orang, aina Allah? Sama, enggak ada susah jawab dia. Di mana Allah? Sama. Langit, habis. Anak kecil yang fitrahnya bersih, jawab gitu jawabannya. Budak pengembala kambing di zaman Nabi SAW. Budak pengembala kambing perempuan, belum balik dia. Belum dewasa. Ditanya oleh Nabi SAW menurut Sahih Muslim haditsnya. Aina Allah? Fis sama, nunjuk ke langitnya. Wa man ana? Anta Rasulullah SAW. Tidak pernah hadir majelis Nabi SAW ini. Tapi tahu dia. Itu ma'rifatullah, ma'rifatul rabbihi, ma'rifatul abdi rabbahu. Dia seorang hamba harus mengenal Rabbnya yang dia ibadah itu siapa. Yang menciptakan dia, melihara dia, yang matikan dia, menghidupkan dia, memberi rezeki kepada dia, memberi manfaat pada dia, memberi mudarat pada dia. Itu semua dia. Dengan dalil pada Al-Quran dan Sunnah tadi. Itu pertama. Yang kedua, ma'rifatu dinihi, mengilmui tentang din Islam. Bukan sekadar dia tahu apa itu Islam. Tanya orang tahu dia, mau Islam. Karena anta muslim, nah alhamdulillah muslim. Mau Islam, apa Islam? Colong-colong ada. Al-Islam, al-istislam. Islam itu adalah al-istislam, menyerahkan diri secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Diserahkan dirinya, apa dia? Ibadahnya. Kita ayat bacakan di doa istiftah. Inna salati, semua. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati rabbil alamin. Inna salati, sungguh salat saya. Wa nusuki, sembelihan saya, ibadah saya. Wa nusuki itu adalah zabahi, sembelihan saya, ibadah saya. Wa mahya, kehidupan saya. Wa mamati, kematian saya, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Azza wa Jalla. Itu adalah penyerahan diri kita secara total kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah dengan apa? Bekal dengan ilmu dan amal. Itu dia. Kemudian ilmu itu dengan dalil tadi, ilmu Islam. Kemudian ma'rifatun nabiyhi, mengilmui tentang nabinya. Tak sekarang tanya, siapa nabi kamu? Muhammad SAW. Enggak tahu dia nabi kita bagaimana kehidupannya, bagaimana lahirnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana bermuamalahnya dengan istri dan anak-anaknya, bagaimana muamalah dengan tetangganya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya dan cucunya. Itu di ilmu dia. Tidak sekadar Muhammad SAW, tidak. Di ilmu dan demikian. Karena Nabi SAW rahmatullah adalah murabbi, pendidik yang paling berhasil mendidik umat. Jadi keluarganya paling berhasil. Tapi itu Nabi SAW. Yakin kita itu. Tidak ada yang bisa menandingi di dunia. Siapapun sampai ini nggak bisa menandingi bagaimana proses Nabi dalam berdakwah, mendidik, ya, mengayomi umat, ya, mengarahkan umat. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Beliau Rasul daripada Allah Azza wa Jalla. Itu di ilmu seperti itu. Itu dengan belajar tadi di majelis ilmu dan sebagainya, rahmatullah. Allahu a'lam bishawab. Paham, Mbak? Ya. Belajar, duduk di majelis ilmu. Cara mengokohkannya duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, bertanya, duduk majelis, dengarkan terus. Seperti yang Ustaz nasihat di awal-awal tadi, jangan kita pesimis. Jangan kita mengatakan, oh saya udah tua Ustaz, malu saya di majelis banyak anak muda. Enggak. Majelis ini nggak pandang dia, tukang becak, tukang sayur, tukang sate, gubernur, raja, dia sama sini dulu. Itu ilmu. Ya, nggak ada dia pandang, oh ini tua muda. Pokoknya kita hadir. Hadir kita dalam rangka mempelajari ilmu dan mengangkatkan kebodohan dari diri kita. Bodoh kita angkat, kita hilangkan. Dan kebodohan dari orang lain. Kita bodoh belajar. Itu loh. Allah Alhamdulillah. Lagi yang lain habis. Nggak ada.
Lagi Pak Samin? Ada lagi? Enggak. Tanya aja. Kalau ada tanya, kita tanya. Kalau bertanya, kita tanya. Hah? Enggak tanya. Kalau ada kurang paham, tanya. Allah lebih sahih. Sini sudah Ustaz. Sampai demikian insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin depan kita enggak ada lagi ya. Teman depan kita ada mulai daurah. Karena kita kedatangan 2 orang